Pemirsa, belakangan ini terjadi isu yang menjerat hukum terkait kasus korupsi yang menyeret sejumlah tokoh nasional ke dalam sorotan publik. Salah satunya adalah dugaan aliran dana dari hasil korupsi tambang batu bara yang kini tengah ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dari kegiatan pertambangan batu bara yang diduga melibatkan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Djapto Soejosoemarno. Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan perkara gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari, yang sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus korupsi. Pada Rabu, 26 Februari 2025, Djapto diperiksa oleh penyidik KPK selama lebih dari 7 jam di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK mendalami dugaan aliran uang dari hasil eksploitasi batubara yang disebut-sebut mengalir kepada beberapa pihak, termasuk Djapto. Diduga kuat, terdapat gratifikasi sebesar 3,6 hingga 5 dolar Amerika Serikat per metrik ton batu bara yang diproduksi di wilayah Kutai Kartanegara dan disalurkan oleh jaringan tertentu selama periode jabatan Bupati Rita Widiasari. Uang tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi hingga aktivitas organisasi tertentu. Sebelumnya, pada awal Februari, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di rumah pribadi Djapto yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, KPK berhasil mengamankan 11 mobil mewah dari berbagai merek ternama, antara lain Jeep Rubicon, Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class, dan Toyota Land Cruiser. Selain itu, penyelidik juga menyita uang tunai senilai lebih dari 56 miliar rupiah dalam berbagai mata uang asing dan rupiah serta sejumlah dokumen penting dan perangkat elektronik. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyatakan bahwa penyidik sedang menelusuri aliran dana termasuk sumber dan peruntukannya, serta keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga menerima dana hasil korupsi tersebut. Selain Djapto, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain, termasuk Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, yang dijadwalkan hadir pada 6 Maret mendatang. Rumah Ahmad Ali sebelumnya juga telah digeledah oleh KPK. Dari hasil lokasi itu, disita uang tunai senilai 3,4 miliar rupiah, beberapa tas dan jam tangan mewah, serta barang bukti digital lainnya. Pemirsa, KPK menegaskan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Jika alat bukti yang cukup ditemukan, kasus ini pun menjadi perhatian masyarakat luas karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi kerugian negara dalam jumlah besar. Rita Widiasari sendiri yang menjadi tokoh sentral dalam perkara ini sebelumnya telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor atas tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Selama masa jabatannya sebagai bupati, ia memanfaatkan posisinya untuk meminta setoran kepada para kontraktor dan perusahaan tambang yang ingin beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara. Dugaan bahwa dana gratifikasi itu tidak hanya berhenti pada Rita, kini menjadi fokus penyidik, mengingat nilai yang sangat besar dan pola distribusi yang terstruktur. Djapto Soejosoemarno sendiri dalam pernyataan terpisah mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana seperti yang dituduhkan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Pemirsa, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi liar yang beredar terutama di media sosial. KPK berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara profesional dan transparan. Sesuai dengan prinsip keadilan hukum, kasus ini juga menjadi peringatan penting bagi pejabat publik dan pelaku usaha tambang bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga soal akuntabilitas dan integritas.
Dari Jakarta, saya Sasha Chandra melaporkan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di laporan berita selanjutnya.